Ya. Jadwal pijatnya jam berapa Pak? Jadwal pijat saya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Tapi khusus yang sudah daftar. Kolaka Utara hadir. Oke, Mardia Dahlan. Adik saya itu di Kolaka Utara yang Mardia Dahlan. Kalau teman-teman capek-capek, pegal-pegal ya untuk di Kolaka Utara, tapi khusus ibu-ibu, nah boleh colek yang Mardia Dahlan ya, itu teman-teman saya. Pak Mukmin tidak kelihatan. Boleh putar-putar sedikit. Nanti saya gantengnya nggak kelihatan. Nah, mantap. Jari kameramen guys. Nah itu. Cara daftarnya bagaimana Pak? Masih sakit Bu sedikit. Iya. Nah, tapi sudah ada kurang-kurang sedikit ya. Nah jadi teman-teman, ini syarat PJP. Kalau syarat PJP, ibu-ibu kalau syarat PJP jangan. Kalau terasa sakit pada bagian bokong kiri kanan, mulai pegal di sini pada saat tidur, malam hari, jangan anggap enteng, karena itu bisa jadi keluhan serius jika dibiarkan dan susah obatnya. Assalamualaikum Pak, saya mau daftar. Nah kalau mau daftar berarti orang Kota Mobagu. Kalau misalkan ada juga yang menulis saya mau mendaftar, nah berarti dari daerah Bugis itu. Saya ya. Ya. Karena tadi malam saya ditelepon, ada tadi malam itu siaran langsung saya. Dan tadi malam ada Pak Haji dari Sidrap itu sudah 8 kali menikah. Tapi saya sudah dibisikin jampe-jampenya, tapi masih rahasia, belum boleh diobral pada saat live. Pak Haji ngotot teman-teman. Tapi sekarang saya tidak mau layani, walaupun sampai bermalam di tempat saya, nanti dulu ya. Luar biasa, karena sampai jam 3 baru saya tidur tadi malam. Iya, jam 1. Saya tidur jam 3. Saya mau tanya, apakah keseleo tulang pinggul masih bisa disembuhkan dengan terapi pijat? Soalnya nenek saya pernah jatuh terduduk dan menyebabkan engsel tulang pinggang. Kalau ini sudah lepas teman-teman ya, kalau ini sudah lepas lama pada... Ini kan belum ya, belum lepas, tidak lepas. Kalau yang sudah lepas, itu kan susah, disentuh saja susah. Ya, pernah saya ketemu, termasuk tante saya sendiri ya, mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat di surga, teman-teman. Itu lepas ininya, teman-teman. Jadi saya tidak bisa untuk memaksakan diri mau memijatnya. Sudah kurang pas ya. Kecuali kalau masih baru mungkin kita bisa cari selanya kemudian masukkan klek. Nah, kira-kira begitu. Ada juga yang bertanya, Pak Mumin bisa nggak untuk orang yang keseleo? Ya alhamdulillah sudah banyak. Sudah berkurang sakitnya Bu ya? Iya. Iya. Nah, kita angkat. Nah, tapi sudah bisa tengkurap full Bu ya. Taruh di dada bantalnya Bu. Naik-naik sedikit. Ke tengah dulu sedikit, oke. Kalau orang datang bulan boleh ya dipijit. Nggak boleh ya teman-teman. Kalau sudah baru, apalagi baru 1-2 hari itu datang bulannya nggak boleh dipijit. Karena takut pendarahan. Jadi kalau baru satu, ya oke, tahan dulu Bu ya. Oke, saya angkat sedikit.
Nah ini kapan ke Bone Pak Mukmin? Jadi jadwal saya untuk Sulawesi Selatan teman-teman itu hanya ada di Palopo dan di Makassar. Tahan sedikit, insya Allah bisa sembuh. Nah, Bang jangan terlalu capek Bang, jaga kesehatan ya. Insya Allah teman-teman ya. Saya mencoba, makanya mulai sekarang, mulai hari ini saya tidak lagi terima pendaftar baru ya. Karena jadwal saya untuk di Palopo ini sudah full. Nah, banyak yang datang terus bilang begini, Pak Mukmin sisipkan satu saja. Nah kalau ada 200 orang yang datang kemudian mau disisipkan satu saja, nggak ada habisnya ya. Jadi saling ini teman-teman ya, saling memahami. Pahamilah diriku maka aku akan memahami dirimu juga. Jangan di satu sisi saja. Tahan dulu sedikit dulu. Nah, videonya kok acak kayak gini. Marleni Lue belum mengikuti halaman ya, baru gabung ke sini ya, baru nonton ya. Nah, jadi ini cara saya teman-teman. Pak, dari tanggal 7 saya sudah daftar Makassar, mohon didirect. Sehat selalu Pak ya, semoga makin banyak yang diobati. Ini Ibu susah balik badan. Untuk di Sidrap ada kamu tidak ada, hanya ada di Palopo. Oke, saya buka Bu ya, tadi Bu ya. Nah, oke. Nah ini sebetulnya kelasnya masih belum terlalu ya. Untuk ukuran ya. Kapan buka pendaftaran lagi Pak? Pendaftaran dibuka nanti. Untuk di Palopo teman-teman, hanya sedikit saja di Palopo itu yang masih ada di Januari. Kalau untuk bulan ini sudah full. Sudah kurang Bu? Ya. Tidak, saya sudah rasakan Bu, ini sudah berkurang sedikit. Betul? Ya, karena tangan saya ini ada alat pendeteksi sakit. Aslinya mana Pak Mukmin? Saya orang tua dari Belopa, dari Larumpung, dari Latou. Kemudian saya lahir besar di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Tepatnya Desa Malamala. Dulunya Desa Malamala, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka. Sekarang jadi Kelurahan Malamala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Nah, dulu tempat saya itu Pak ya, di Kolaka Utara dulu itu susah sekali, kejepit daerahnya. Hampir seperti sarap kejepit. Karena mau kemana-mana harus menyeberang lautan. Terisolir. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah Kolaka Utara sudah maju. Sudah sedikit agak modern lah ya. Walaupun belum terlalu modern. Muhammad Kasran sedang menonton. Pak Muhammad Kasran, ini ternyata teman tak ini. Teman tak diambil ibunya dari Jeneponto. Sudah kupijit nih Pak. Sudah dilaksanakan. Sudah kurang sakitnya Bu ini. Sudah tidak panas lagi ya. Ya? Iya masih pegal tapi sudah berkurang. Nah, kalau rasa sakitnya sudah berkurang ini. Nah ini tuh. Nah, ditekan begini sudah berkurang ya. Iya. Tadi kan sakit sekali. Nah ini sudah mulai berkurang. Tuh. Walaupun saya lebih keras sudah kurang. Sudah mulai keras ototnya.
Jadi penyebabnya itu karena tarikan otot teman-teman. Bahkan kalau ini dipoto tulang itu sedikit agak renggang ya, kira-kira begitu. Sebentar Bu, saya tahu. Sabar Maki, kalau mau langsung hilang sekaligus nggak bagus juga teman-teman ya. Kalau langsung sembuh itu nanti nggak enak dilihat orang. Apa kata orang? Nanti kita dibilangi lagi pakai jin. Hah? Iya. Nah, jadi mertuaku pernah jatuh kalau sholat tidak bisa berdiri lagi. Tapi ada asam uratnya Pak, apa bisa diurut? Asam uratnya berapa bungkus asamnya? Sudah kurang Bu ya? Nah, sebentar lagi Bu, tahan dulu. Nah, kita masih ini. Jadi teman-teman ini beda kadarnya. Kalau yang masih muda itu bisa di smackdown. Kalau sudah tua begini, kalau mau di smackdown, aduh, keseleo. Kapan kembali Pak? Saraf kejepit bagian mana nih Bos? Saraf itu kalau yang diponis saraf kejepit rata-rata sakitnya ada di bokong, ya. Kemudian menjalar sampai ke bawah, kaki susah diangkat bahkan bisa sampai mengecil. Nah, kalau sakit begini Pak Mumin dibiarkan apa resikonya? Lumpuh. Bahkan kadang-kadang kalau dimasukkan ditindaki itu biasanya yang dipotong, yang diiris, yang dibelah-belah itu di tulang punggung. Sampai nanti ada susunan L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 sampai L12 mungkin ya. Ada yang sampai nggak tahu L1, L2 mungkin maksudnya itu 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter. Karena saya nggak ngerti yang begitu-begituan, teman saya cuma tukang pijit, kasihan ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Mukmin, apa profesinya? Tukang pijit. Nah, itu saja. Apa ijazahnya Pak Mukmin? Madrasah Sanawiyah. Ada lagi yang tanya, pendidikan terakhir. Kebetulan saya pernah ikut sertifikat paket C. Iya paket C kalau SMA ya. Tapi nggak tahu ijazah saya di mana sekarang. Bingung juga teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi ya, admin dan sekretaris saya sekaligus asisten saya S1. Luar biasa, sarjana ekonomi. Luar biasa teman-teman ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan jadi hari ini masuk kerja. Sudah ada yang berminat. Kapan ke Bali Bang? Om Swastiastu yang di Bali teman-teman ya. Ini memang agak kayak ada pasir-pasir di sini nah. Tapi teman-teman kalau ada yang saraf kejepit begini, rasanya itu yang paling tertekan di bagian tulang ekor. Tetapi di bagian tulang ekor itu tidak boleh dipijit. 2 jari dari bagian ujung tulang ekor, 2 jari di kanan tulang ekor, di kiri tulang ekor, dan kemudian dari ujung tulang ekor itu 1 telapak tangan begini. Jangan coba-coba pijat. Nah, ilmu itu. Kalau ada tukang pijit yang pijit tulang ekor, itu berarti melanggar peraturan saya. Ya. Nanti kalau ingat-ingat teman-teman, kalau ada yang mau pijit ujung tulang ekornya, ingatkan, bilang ini pasti melanggar. Tidak boleh, itu melanggar peraturan Pak Mumin, ya. Nah, jadi kalau ada yang pijit di situ, bilangi langsung tangkap tangannya kalau tukang pijit. Tangkap tangannya, bilang ini pelanggaran, melanggar peraturan Pak Mumin. Ya, bagikan live-nya teman-teman. Nggak boleh ya. Kadang-kadang ada orang yang sampai datang ke saya itu di bagian ini nih ya, karena habis dia acak-acak tulang ekornya ya. Kalau sudah diacak-acak tulang ekor itu payah. Tapi kalau ini karena baru diacak-acak tulang ekornya, insya Allah ibu ini mudah-mudahan sudah bisa jalan kembali. Gendong di papa masuk ya. Mudah-mudahan setelah ini Bu Haji sudah bisa sembuh kembali. Pak Mukmin sambil main HP. Nggak apa-apa kan main HP, yang penting yang dipijit ini hilang. Sudah kurang ya? Sudah kurang Bu? Kemana sakitnya Bu? Kemana nih sakitnya? Hah? Iya, tapi kan sudah kurang. Nah, sakit yang panas tadi kemana? Di sebelah sana.
Iya, tapi kemana sudah sakitnya? Kan sudah kurang ini. Enak kalau dipijit. Enak kalau dipijit begitu. Teman-teman, Ibu Alifah ini bilang sakit-sakit, padahal saya tahu ini sudah berkurang sakitnya tuh. Tinggal sedikit sekali. Kemana sakitnya, Bu? Hah? Enak kurasa. Nah, sudah hampir hilang, Bu, ya. Sedikit lagi. Tinggal dari otot perut. Nah, ini dia. Nah, sudah berkurang ya. Jadi teman-teman, jadwal Palopo itu sampai tanggal 16 Desember ini sudah full ya. Dan pendaftar untuk bulan Januari itu sudah hampir 400 orang. Tapi kalau mendaftar teman-teman itu rumah tas branded. Mohon maaf ya. Nggak usah dipermasalahkan yang seperti itu teman-teman ya. Ini ada komentar yang seperti itu ya. Jangan kalau misalkan mau terlalu kencang-kencang. Ini saya live begini supaya anaknya di Makassar itu tahu berdasarkan permintaan anaknya. Jadi saya kasih tutorial ini bukan mau maksud apa-apa ya. Jangan mau numpang tenar di sini. Nanti misalkan diklik, oh siapa ini? Ya saya tahu maksud Anda. Jadi jangan ini halaman diikuti oleh banyak orang teman-teman ya. Nah, nanti ada lagi yang ingatkan. Lewat maki Pak Mumin komentar yang negatif. Tapi kalau ada aja begitu nanti kalau kasihan ini masalahnya. Kalau Anda mau lihat live saya selanjutnya nggak bisa lagi karena ada kata-kata blokir di Facebook. Ya. Segera minta maaf kalau ada minta maaf bukan ke saya tapi ke seluruh pengikut halaman yang 156.000 orang yang mengikuti 156.000 akun ya. Kalau mau cari pengikut halaman tidak begitu caranya karena nanti Anda bisa hilang dari Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Apalagi ini belum mengikuti terus mentang-mentang langsung bahas tutup-tutupilah. Jangan permasalahkan masalah jilbab atau tidak teman-teman, tergantung bagaimana cara pandang kita melihat perempuan. Betul tidak? Ya. Ya. Kadang-kadang ada yang sok-sokan itu aurat. Ya, cukup jaga diri dan keluargamu dari api neraka, itu kata orang tua saya yang pernah saya dengar teman-teman. Nah, jangan sampai kita mencampuri urusan orang lain tetapi di dalam keluarga sendiri tidak beres. Ya. Betul tidak? Nah, sekarang begini saya tanya, yang komentar seperti itu. Kalau ibu Anda yang sakit seperti ini, apakah harus dipijit atau tidak? Kalau tidak bersedia live, tidak apa-apa. Ini saya berbagi tutorial dengan niat mudah-mudahan ibu ini bersedia, anaknya nyuruh saya untuk live, itu bisa jadi ladang pahala, jadi nilai ibadah karena orang lain tahu bagaimana cara pijat saraf kejepit, sakit pinggang. Ada-ada aja. Nanti setelah ini tinggal saya cari komentarnya. Nggak bisa lagi lihat live Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Ini saya belum terkenal. Bagaimana nanti kalau saya jadi terkenal? Nanti nggak bisa lihat saya lagi. Rugi. Karena banyak sekali keluhan-keluhan yang seperti ini. Teman-teman orang bingung mau kemana. Ya. Sudah berkurang sakitnya Bu ya? Sudah berkurang sekali? Nah, kaki juga sudah mulai kurang pegalnya? Nah, sudah. Di sini masih karena enak sekali dipijit di sini. Jadi saya sudah tahu teman-teman, ini sudah ringan sekali sakitnya dan itu tinggal bekas ototnya yang ketarik Bu. Tinggal bekas ototnya yang ketarik Bu Aji. Nah, jadi nanti Bu Aji jangan dulu bergerak terlalu frontal ya.
Nah, sudah sembuh. Insya Allah. Kalau misalkan ya ditanya sayanya, kapan lagi Pak Mukmin boleh dipijit? Bolehkah besok? Besok tidak boleh dipijit lagi ya. Pak Mukmin, saya juga sakit pinggang. Apa obatnya? Saya sering minum. Tidak ada obatnya kalau yang begini teman-teman. Karena kalau obat itu cuma mungkin perasaan sesaat. Tungan kita tuh tersang patarui. Ya. Yang komen seperti itu pasti punya nafsu kuda bosku. Betul ya. Ini ibu-ibu itu anaknya udah besar begitu. Ya. Jadi memandang wanita itu memandang wanita itu teman-teman, walaupun wanita itu telanjang sekalipun, kalau kita berpikir positif dan isi otak kita adalah positif, maka pasti wanita yang telanjang itu adalah bisa menjadi ibadah. Betul tidak? Tetapi kalau kita otaknya negatif, walaupun perempuan itu tertutup, tetapi kita melihat sampai ke dalam dan mendetail, maka itu akan jadi sumber dosa. Ketika kita memandang wanita bercadar sekalipun, tetapi di otak kita adalah mesum, Allahu Akbar, maka pasti itu menjadi dosa. Betul tidak teman-teman? Ya. Like, share, subscribe Pijat Indonesia di YouTube. Bukan promosi channel ya. Mantap bosku, ilmunya terima kasih. Ilmu apa dulu? Ilmu pijat atau ilmu yang barusan? Tangan saya biasa gemetar sendiri, tolong deh solusinya. Gemetar karena apa? Gemetar karena nggak ada duit atau gemetar karena pegang duit banyak? Nah, bagikan dulu live-nya teman-teman ya, supaya banyak orang yang bisa sembuh dari sakit pinggang. Karena dari tadi saya sambil ngoceh, jalan saya tetap jalan. Dan saya tanya ibu ini ternyata sakitnya sudah berkurang. Sekarang balik badan bu, ya. Nah, balik ke kiri, balik ke kanan boleh, terserah sesuai dengan keinginan hati ibu. Sambil ketawa-ketawa juga ibu dengarnya. Tena mau napari sih, tena mau balik badan ke sini lagi. Tena mau gampang mi bolak-balik. Nah, tuh teman-teman, ya. Ibu ini saya yakin tidak bisa sholat berdiri. Nah, kenapa? Ibu ini tidak bisa sholat berdiri. Dia ini pakai masker. Tengkurap begitu, saya pijit sambil ketawa-ketawa. Nah, jadi sekarang batu-batu. Nah, jadi teman-teman, ya, istri saya alhamdulillah pas hilang. Nah, tidak usah ditambah-tambah dulu bu. Yang penting sudah sembuh dari sakit pinggang bu Haji. Nah, tadi kan susah diangkat. Buka pakai dulu masker karena saya sudah vaksin 2 kali AstraZeneca. Iya, membesar nanti itu bu. Nah, sekarang coba jalan-jalan dulu sedikit. Nah, jadi teman-teman, kira-kira ini dosa apa bukan kalau saya bantu ibu ini sudah bisa jalan? Nah, ya. Nah, sudah enak jalan bu. Jalan agak cepat sedikit lah biar penonton tahu bahwa Bu Haji sudah sembuh dari saraf terjepit. Nah, tadi dipapa sama anaknya. Nah, ini anaknya, betul Pak ya? Tadi dipapa masuk ya? Nah, iya. Nah, oke. Ini teman-teman tuh.